Baiklah ibu-ibu semua, bapaknya tak ada ya. Kita mulai saja acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan labor ini dalam agenda diseminasi budaya positif calon guru penggerak Bu Nina Aristi. Salawat beri salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bintan, Ibu Raudah SPD. Kita hormati di sini Ibu Nina sebagai calon guru penggerak, Ibu Nina Aristi dan Dewan Guru yang sama-sama kita hormati. Baiklah, untuk pembukaan yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang berikutnya kita masuki acaranya. Yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mas Dalina. Pada Bu Mas Dalina kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri sini. Iya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Mas Dalina. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Dahlan untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini. Kepada Pak Dahlan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu, khusus pada sekolah SMP Negeri Bintan yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pada kesempatan ini mendapat rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan pada seluruh rakyat. Mengawali doa ini dengan membaca Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات ويا من البركات ويا قاضي الحاجات خصوصا القائمين والقادرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وعافية العلماء والشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأهل الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون لنا في سكرات الموت والنجاة من النار وضر السابق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. نقول القرآن وإليك الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Dahlan. Dengan kita berdoa tadi, semoga acara kita ke depannya diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bintan. Pada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkah bagi kita semua pada pagi ini, mudah-mudahan juga membawa berkah untuk Bu Mina sebagai calon guru penggerak. Itu yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sama-sama berselawat kepada Baginda Rasulullah SAW dengan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu syafaat atau pertolongan beliau yang kita harapkan di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Bapak tak ada ya karena wali masjid, Ibu guru SMP Negeri 15 Bintan, terkhusus Ibu Mina Aristi sebagai calon guru penggerak. Nah, pada hari ini tentunya kegiatan yang sudah diagendakan hari ini karena juga kegiatan-kegiatan lainnya bersamaan sehingga guru kita udah sedikit, ya sedikit ini pula lah yang bisa hadir ya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh guru yang lain ya. Tidak berkecil hati kan Bu Ina? Ya, semangat, happy, ceria. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini ya kita akan mendengarkan, melihat seperti apa betul lah nantinya yang akan dilaksanakan oleh para guru calon guru penggerak ini untuk seluruh calon-calon guru penggerak. Nah, khusus tentu bersama kita
Ibu Ina Aristi ya. Terus pada saat ini akan disampaikan yaitu sosialisasi tentang diseminasi budaya positif. Tentunya budaya positif ini namanya sudah ujungnya positif, tentu yang baik, yang harus bisa terlaksana di lingkungan sekolah kita khususnya, kemudian juga akan kita bawa di kehidupan kita sehari-hari yang positif ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Mina nantinya bisa kita terlaksana di sekolah kita ini. Tentunya tak terlepas dari support oleh ibu guru dan pak guru yang ada di SMP Negeri 15 Bintan, sehingga ini bisa terlaksana dengan lancar, baik dan aman gitu. Dan hasilnya tentu yang ingin kita dapatkan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua juga akan bertambah juga ilmu. Mungkin yang ada yang disampaikan kita yang belum tahu, sehingga kita tahu. Tapi itu saja ya dari saya. Terima kasih sudah diberi kesempatan di sini. Kita semuanya sangat mendukung ya tentang kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan di tahun depan ada lagi CGP yang lulus di SMP kita ini. Barangkali ya bisa menyusul ya. Dan tak ini juga Ibu Lena, Ibu Anisma. Kalau malah tak bisa lagi ya, kemarin dia sudah daftar karena kami sudah lelita lewat 50 tahun tadi. Oh lelita ya, cantik. Angela masih. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya sudahi dengan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya kita masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Mina Aristi. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Pertama dan paling utama yang terhormat Ibu Roda SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bintan, serta Bapak Ibu guru hebat dari SMP Negeri 15 Bintan yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas telah memberi saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana di sini kita sifatnya sharing ya Ibu-ibu. Saya untuk aksi nyata saya di modul 1.4 di calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan men-sharing beberapa ilmu yang saya dapatkan di CGP, di kegiatan CGP saya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai acaranya, kita ice breaking sebentar ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke. Semangat ya. Kita ice breaking sejenak. Boleh berdiri ibu-ibu hebat. Berdirinya di ini ya, di antara sela-sela ini. Oke, jangan di mejanya, nanti ketabrak. Di sini di tengah-tengah boleh. Ibu boleh di belakang kepala, boleh. Belakang Lena berarti. Boleh. Oke, ya, dua baris nggak apa? Jadi saya Kita tengok. di depan saya. Boleh Bu Anis depan. Saya
paling MPO dia kalau di depan. Bu Mesra, di sini boleh tuh. Bagusnya kameranya dibagi ke depan tak? Kameranya depan tak? Lihat kawannya SPK. Atau kameranya di sana. Di sini aja. Di situ tak? Oke. Tengok ya. Kita tengok videonya. Di sini ya. Biar boleh. Kok jadi di depan? Oke. Mulai ya Bapak Ibu-ibu. Gimana? Sudah mulai panas? Sudah. Instrukturnya heboh ya? Luar biasa. Terima kasih ya ibu-ibu. Mulai ngos-ngosan ya ibu-ibu ya. Sudah mulai panas? Sudah? Sudah panas Sudah sekali. renggang semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita ya, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini ada konsep intinya, ada 6. Jadi dalam budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas dan segitiga retribusi. Saya yakin ibu-ibu pasti pernah kan mendengar dari dari elemen dari budaya positif ini. Kita masuk. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apa itu budaya positif? Menurut ibu-ibu, apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberi tanggapan? Nah, ibu apa sih itu budaya positif? Boleh? Boleh video di situ. Terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya budaya positif itu adalah nilai-nilai positif dalam lingkungan sekolah yang bisa dikembangkan dan itu menjadi budaya atau hal-hal yang dilakukan keseharian gitu. Supaya contohnya misalnya membuang sampah pada tempatnya, terus mengikuti sholat misalnya seperti itu, atau sekarang ini 17-an misalnya bisa gotong royong bagaimana kelas itu menjadi lebih bersih dan rapi. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Mala, luar biasa. Iya benar, yang dikatakan Bu Mala itu merupakan kebiasaan baik ya Bu ya, yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Pertanyaan kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta yang budaya positif? Sudah ya. Oke. Alhamdulillah sudah ya ibu-ibu. Budaya positif. Oke, ini jawabannya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan di sekolah yang bernilai positif. Contohnya, kita juga melaksanakan literasi, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, berjabatan tangan dengan siswa ketika bertemu, datang ke sekolah serta pulang sekolah, serta siswa juga melaksanakan piket. Itu merupakan budaya positif di sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak ibu-ibu semua? Peraturan. Apa itu positif? Per waktu. Peraturan, ya. Tepat waktu. Waktu, ya. Berarti disiplin itu adalah peraturan untuk kita tepat waktu. Boleh. Nah, disiplin positif
untuk menumbuhkan kesadaran disiplin yang didorong dalam diri. Jadi kita mempunyai motivasi dari diri kita, yaitu intrinsik maupun ekstrinsik. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, mereka harus memiliki disiplin yang kuat agar mereka juga dapat dari dalam maupun luar dalam mengembangkan diri mereka. Tujuannya untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri maupun orang lain. Nah, di dalam disiplin positif itu juga mempunyai nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang menuntun kita untuk melaksanakan disiplin positif tersebut. Contohnya tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan sebagainya. Nah, salah satu disiplin positif yang kita punya di sekolah ini kan adalah piket kelas, ya kan ibu-ibu, sholat zuhur berjamaah. Nah, itu merupakan nilai tanggung jawab, nilai kebajikan. Yang mana jika siswa itu melaksanakan itu, mereka mempunyai nilai tanggung jawab dalam diri mereka. Nah, di dalam nilai kebajikan dan disiplin positif juga merupakan ada teori motivasi, yang mana motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang. Nah, yang tadi saya sebutkan, motivasi itu ada dua, dari eksternal dan internal. Contoh yang eksternal saya ambil hanya dua ya. Eksternal itu yang pertama, anak-anak itu melakukan disiplin positif karena menghindari hukuman. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, siswa tersebut melakukan pekerjaan, mereka ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman dari dirinya. Itu merupakan motivasi eksternal. Untuk motivasi internalnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri, siswa melakukan disiplin diri karena sadar bahwa nilai kebajikan yang ada dari dirinya, yaitu tadi untuk tiket itu adalah nilai tanggung jawab. Itu dari internalnya. Nah, di sini kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, Ibu-ibu pasti pernah ya kita sebagai guru pernah melakukan hukuman dan konsekuensi. Tanpa kita sadari juga, kita telah mengetahui nih hukuman itu apa sih gitu. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba diberikan oleh guru tanpa melalui kesepakatan dari guru sebelumnya atau sesuatu. Jadi tiba-tiba dia. Contoh jika anak berkelahi, kita langsung hukum, itu berarti hukuman. Lanjut ke konsekuensi. Sedangkan konsekuensi ini dia sudah terencana atau sudah disepakati bersama dengan siswa. Sudah dibahas dan disetujui. Misalnya, kalau anak datang terlambat, maka anak tersebut harus menulis isi teks proklamasi sebanyak 4 kali. Nah, itu adalah contoh dari konsekuensi. Itulah perbedaannya. Hukuman itu tiba-tiba dan tidak disepakati bersama, dan konsekuensi itu kita sepakati bersama. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, ini berupa hukuman atau konsekuensi ya? Pertanyaan pertama. Pernyataan yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Hukuman. Ya, kita kunci ya jawabannya. Hukuman yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu? Bisa hukuman. Oke, berarti 50-50. Oke, siap. Bisa hukuman, bisa konsekuensi ya, kita kunci. Yang ketiga, murid diminta push up 10 kali karena tidak piket. Konsekuensi. Hukuman. Push up dia 10 kali. Iya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kunci ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan
konsekuensi. Jadi dia tidak menggunakan sepatu hitam, jadi dia tidak boleh menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Hukuman. Pelajaran PJOK, dia lari mengelilingi lapangan 10 menit. Konsekuensi tak. Konsekuensi? Boleh. Sekarang kita tanya jawabannya. Jeng, oke. Yang pertama ini tadi hukuman ya. Benar. Karena kenapa dibilang hukuman? Karena dia tidak ada Nilai positifnya. nilai positif yang membangun dari hukuman tersebut. Oke, dia dikatakan hukuman. Yang kedua, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman ya, karena lari itu tidak ada hubungannya dengan piket. Karena kalau kita melakukan konsekuensi, bisa aja dia melakukan piket di hari berikutnya atau lebih lama seperti itu. Itu dia hukuman. Yang ketiga tadi, minta murid push up 10 kali kalau tidak piket. Itu hukuman karena dia tidak ada nilai yang mengembangkan dia. Lanjut yang keempat, konsekuensi. Benar. Karena dia melakukan kesalahan dan dia harus menggantikan kertasnya. Yang kelima, konsekuensi. Benar. Yang keenam, murid disuruh tidak menggunakan sepatu. Yes, hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan tadi, itu adalah konsekuensi karena dia dalam pelajaran PJOK seperti itu. Karena PJOK juga tentang aktivitas ya. Nah, ini ada satu kasus. Ibu Tuti, guru kelas 5B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Raka. Beberapa anak di kelas 5 datang melapor mengeluhkan Raka yang seringkali meminta uang jajan dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Tuti, apa yang akan dilakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya alasan Raka melakukan itu? Ini ada anak, dia suka minta jajan secara paksa sama teman lain. Bapak Ibu di posisi Ibu Raka, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Siapa yang bisa jawab? Yang jelas yang pertama harus memanggil anaknya. Iya. Harus mengkonfirmasi. Kemudian harus menggali masalahnya karena memang benar tuh sering ya beda lah ya. Iya. Kalau di dalam pembelajaran biasa dengan melakukan coaching lah. Nah, teknik coaching lah karena sebetulnya teknik coaching itu pun mengambil 100% dari konseling juga gitu. Salah satunya diambil gitu ya. Jadi secara singkatnya itu, kemudian kita juga harus memanggil juga pihak-pihak terkait, terutama anak-anak yang memang terbukti atau menjadi atau indikator yang memang jadi korban ya. Itu karena kita memang harus mengkolaborasikan seluruh informasi terkait dengan situasi ini, karena kita tidak bisa menyimpulkan dari salah satu informasi dari salah satu pihak, makanya harus digabung dulu semua, baru kemudian diproses, kemudian baru bisa dipilah-pilah sampai tuntas. Luar biasa perjawaban dari Bu Lena, dan kami juga CGP juga diajarin seperti itu Bu Lena. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi anak. Kamu gini-gini nggak boleh. Kita harus mengklarifikasinya dulu, nanya baik-baik. Terus menurut Bu Lena, kira-kira alasan apa ya Kakak melakukan hal itu kira-kira? Oh banyak. Yang pertama ya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu ya. Iya. Karena memang peristiwa ini sangat sering terjadi, hampir setiap tahun terjadi. Yang pertama anak berasal dari keluarga yang jauh. Sehingga kadang-kadang jajan, kadang-kadang tidak jajan. Kemudian anak memang punya karakter seperti itu yang sudah terbangun dari rumah. Artinya dia di lingkungan SD sama sebelum dia masuk ke sini sudah terjadi juga beberapa kali peristiwa seperti itu. Yang ketiga karena ada rasa apa namanya ya? Berkuasa itu apa sih namanya? Penguasaan. Iya. Ada kuasa, jadi saya paling ini, saya paling jago, paling ini. Jadi itu overconfidence itu sehingga menyebabkan dia merasa berhak untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, walaupun itu dengan paksa. Apa yang dia mau yang dimiliki orang lain walaupun dengan paksa. Kemudian karena kebetulan bertemu dengan lingkungan di mana di dalam lingkungan tersebut individu-individu tersebut ada yang memang punya barangkali ya punya rasa percaya diri yang rendah, sehingga dia memang
punya kemampuan untuk menguasai gitu. Nah, terus yang lain juga karena dari broken home kadang-kadang, jadi anak ini tidak terperhatikan secara seksama. Ada juga yang dititip sama nenek biasanya, kemudian anak ini kadang diajarkan anak tidak. Itu juga menyebabkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian anak ini sudah terlibat pergaulan bebas sehingga berapapun duit jajan yang ada merasa kurang terus. Itu beberapa yang selama ini memang pernah dapat seperti itu kasusnya. Jadi orang mengalami ya. Oke, luar biasa, mantap. Berarti banyak sebab ya, Bu ya. Oke, maka oleh sebab itu kita bahas dari sekarang. Apa sih? Berarti kan dari dia melakukan itu ada beberapa kebutuhan hidup dia dasar, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi kan ya, Bu ya. Nah, contohnya yang kayak tadi, dia meminta uang. Bisa jadi ada kebutuhan dasar di hidupnya itu yang tidak terpenuhi. Contohnya duit nggak ada, tanpa duit jajan seperti yang Ibu ya. Jadi kita akan memasuki 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Yang tadi Ibu bilang ya. Masuk ke kebutuhan hidup atau survival. Kebutuhan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kasus soal tadi mungkin dia tidak ada ini ya, Bu ya, tidak ada uang jajan, tidak ada makanan juga, atau tidak ada bekal. Itu bisa jadi menjadi salah satu faktor dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang dari keluarganya, mungkin dia tidak terpenuhi nih keinginan dari kasih sayangnya itu dari orang tuanya. Oleh sebab itu dia melakukan hal tersebut. Iya, lalu ini nih yang kebutuhan penguasaan tadi seperti yang Ibu Lema bilang, berarti dia ingin merasa dirinya itu lebih gitu dari temannya ya kan, jadi dia melakukan hal tersebut. Karena di sini Ada dia kekuatan yang merasa ingin diakui. iya, dia ingin diakui Tapi di tidak secara kehidupannya. negatif gitu ya. Benar, dengan caranya aja yang salah ya. Nah, di sini juga ada kebutuhan kebebasan atau pilihan. Mungkin dari Raka itu dia merasa dia tidak bebas gitu kan, dia tidak memiliki pilihan dalam kehidupannya. Bisa jadi dari keluarganya, karena anak-anak itu mereka membutuhkan kebebasan juga untuk mencoba hal baru yang lebih menarik. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah, ini sangat penting. Anak jika dia kekurangan atau tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya, dia akan mulai tantrum ibaratnya seperti itu ya. Dia mencari seperti mengganggu temannya seperti itu untuk dia merasa senang seperti itu ya Ibu-ibu. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dari siswa-siswa kita atau anak-anak kita agar dia tidak melakukan kegiatan yang negatif. Lanjut ya, ini aspek yang kedua nih tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan aja? Nah, ada ibu-ibu yang bisa jawab ya? Apa sih bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Kalau mungkin keyakinan kelas ini datang dari diri sendiri ya, bahwa dia yakin seandainya dia melanggar sesuatu, dia yakin akan memperbaharui atau mengubah dirinya. Itu muncul dari keyakinan. Kalau peraturan itu bisa saja orang lain yang memunculkan, tapi kita sebagai pelaku yang mengikuti itu, gitu. Tapi tidak muncul dari keyakinan dirinya. Terima kasih Bu Emma. Ada lagi ibu yang bisa nambahin? Silakan ya. Menambahkan sedikit kalau keyakinan kelas, kalau menurut saya ya memang itu tadi karena lahirnya memang dari kesepakatan kita ya. Kita yakin bahwa konsekuensi ini yang kita akan dapatkan, kita akan mampu melakukan nanti gitu. Jadi sudah terkadang kita ini mampu melakukan. Rasanya sudah balance lah antara kesalahan dengan ini. Jadi kita lebih ikhlas menerima konsekuensi itu nantinya. Sedangkan kalau peraturan itu tadi ada mungkin yang tingkat keterpaksaannya itu lebih tinggi sehingga mungkin saat mendapatkan itu juga bisa jadi anak juga tidak semuanya mau menerima dengan positif, bisa jadi mencari hal-hal yang negatif karena merasa terpaksa. Terima kasih Bu Emma.
Oke, perbedaan keyakinan dan peraturan ini saya tambahkan sedikit ya. Kalau keyakinan ini, Ibu mau nambahin? Oh boleh, boleh Ibu. Emang sampaikan sama Bu Mas Darina luar biasa sudah, dia sudah sempurna ya, menambahkan sedikit. Jadi kalau keyakinan ini, kalau peraturan bisa saja misalnya nanti buat kelasnya lihat kemudian tidak dilaksanakan ada hukumannya. Nah keyakinan ini dilihat atau tidak tanpa dilihat oleh yang membuat peraturan kah atau yang keinginan sendiri kah, mereka tidak melaksanakan. Nah, tentunya hal-hal yang baik. Jadi penting lagi. Iya, biasa. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Oke, saya luar biasa ya jawaban ibu-ibu ya, sudah sempurna menurut saya. Jadi saya nambahin sedikit ya, keyakinan kelas itu merupakan ada nilai kebajikan di dalamnya dan itu sudah disepakati oleh seluruh kelas, misalnya seluruh anggota kelas. Nah kalau peraturan ini dia itu hanya satu pihak aja yang menyepakatinya tanpa peruntukan bersama seperti itu. Makanya tadi seperti Bu Lena bilang peraturan itu terkesan memaksa. Kalau keyakinan kelas itu ditumbuhkan bersama-sama karena dia tadi disepakati bersama-sama. Seperti yang kita lihat ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab kenapa? Karena kita yakin kalau tidak menggunakan helm kita tentang keselamatan ya ibu-ibu, berarti keyakinan itu keselamatan. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kita adalah tentang kebersihan, iya kesehatan atau kebersihan seperti itu. Ada nilai kebajikan di dalam keyakinan. Nah, keyakinan kelas bagaimana sih pembentukannya di sekolah atau di kelas? Apakah ibu saya yakin dan percaya ibu sudah membuat di kelas masing-masing ya kan tentang keyakinan kelas pasti ada. Jadi kalau kita sudah meyakini bersama, menyepakati bersama seperti yang dibuat oleh siswa dan guru, menjadikan pedoman lebih abstrak dan kalimatnya juga positif ya, dibuat dalam bentuk positif. Nah itu jika ada siswa yang melanggar kita bisa nanya keyakinan apa sih yang kamu langgar seperti itu. Karena mereka udah meyakini nih bahwa nilai kebajikan yang mereka sepakati itu ada di diri mereka seperti itu. Nah, contoh perbedaannya keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Biar nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Jadi peraturannya hadir di kelas 15 di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Inilah contoh dari peraturan, perbedaan ya, peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini adalah contoh dari bagaimana sih merumuskan keyakinan kelas. Nah contohnya, ini saya ambil dari kelas 5B waktu saya di SD kemarin. Karena kan di SMP belum ada yang kelas ya. Nah ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah di sini yang pertama itu merumuskan itu diskusi dulu kita bareng-bareng, baru dicatat. Merumuskan keyakinan kelas, tinjau ulang, membuat pernyataan, tanda tangan kalau kita tanya, agar anak-anak dapat mengingat keyakinan kelas. Nah, ini dari kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini adalah contoh penerapannya. Kalau penghukum itu bahasanya gini, kalau siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri dengan kelas. Nah hasilnya kemungkinan murid akan marah dan dendam, gitu ya. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu, nah ibu kecewa padamu. Nah hasilnya murid akan merasa bersalah, mengecewakan ibu guru dan merasa orang paling gagal. Lanjut ke posisi kontrol teman. Ayolah yang tertib nak, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah hasilnya setelah kita melakukan posisi kontrol teman, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya ibu-ibu. Di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru karena merasa oh guru ini baik kok gitu. Lanjut ke pemantau. Kamu sudah
melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu bahasanya ya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Jadi dia memahami apa sih konsekuensinya. Nah, yang ini terakhir menjadi posisi kontrol manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini, nak? Hasilnya murid akan bertanggung jawab dan mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan bimbingan guru. Inilah 5 posisi kontrol. Kira-kira ibu-ibu ada di posisi kontrol mana ya? Kayaknya semuanya pernah. Semuanya pernah. Yang ini yang paling sering sekarang yang kira-kira yang ibu di Yang posisi sesuai mana? dengan yang sekarang ya. Kalau kurikulum merdeka yang mana, Mama Manajer? Gimana kira-kira? Yang sering ya, Nah, yang mungkin pemantau ya. pemantau ya. Luar biasa. Bukan penghukum ya? Penghukum karena sudah ada tadi keyakinan itu. Kalau kita udah sepakat, kita nggak bisa lagi menghukum. Iya, karena udah ada dari diri mereka kan, cuma keyakinan Tapi tersebut. belum bisa jadi manajer. Ya, oke. Itu ada sini kita sama-sama belajar. Iya, makanya kita sama-sama belajar ya ibu. Saya juga belajar tentang bagaimana sih untuk menjadi manajer gitu. Ini adalah 5 posisi kontrolnya. Nah, ini tadi kira-kira posisi kontrol mana ya? Berarti kita tadi udah mulai pemantau ya ibu. Ada yang posisi teman nggak di sini? Ada juga ya. Kadang-kadang kita jadi teman. Iya. Kadang-kadang harus jadi tempat dulu. Kadang-kadang jadi lawan. Iya, baru Manajer dan manajer sampai gitu. tuntas permasalahan. Kan ada akal-akalnya, Mbak. Iya, itulah kekurangan dari posisi kontrol teman tadi. Jadi anak-anak tuh merasa tergantung sama kita, Terus sampai apa kok lagi gitu. ini juga Dia merasa kita harus sama. harus kita tengok juga membudayakan untuk jadi teman itu tidak bisa disamakan untuk semua komunitas. Kebetulan kalau anak kita di sini sudah ya, akhirnya dia merasa bahwa apa ucapannya sering diucapkan ke kawan, seolah-olah disekarangkan untuk diucapkan ke guru. Itu yang terjadi Itu selama sih, ini. itu sih yang harus, itu sih negatif ya, dampaknya. Berarti kita udah mulai pemantau ya ibu, luar biasa. Coba perasan temannya gitu. Memantau ini udah mendekati manajer nih ya, buat. Nah ini lagi pendekatan restitusi. Apakah ibu pernah dengar pendekatan restitusi sebelumnya? Sudah dong ya. Oke, inilah sebuah cara. Apa sih itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan kita melakukan dialog, bukan langsung menghakimi. Kita dialog dulu nih. Kita dialog dulu, kolaborasi dulu agar murid mencari solusi dari masalahnya. Jadi intinya restitusi itu dialog ya ibu. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi mereka berubah itu bukan paksaan gitu. Menuntun untuk tidak ke dalam diri. Lanjut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kebutuhan dasar yang tidak terciptakan tadi ya? Menjadi dasar dia melakukan kesalahan tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini perbedaannya nih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang hukuman, guru menghukum hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, ya kan? Yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakannya 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orangnya. Itulah perbedaannya ya ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jika ada sebuah kasus, kita bisa terapkan segitiga restitusi ini kepada anak didik kita. Yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Dia melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biar dia cooling down dulu dengan keadaannya. Misalnya dia kelahi ya kasusnya ya, kelahi atau tidak mengerjakan PR bisa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Gitu. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya yang tadinya mungkin emosi, membara, jadi kita stabilkan dulu. Lalu kita masuk ke validasi
Ya, mulai nih kita bertanya sedikit-sedikit. Ada nggak cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Atau kamu tentu punya alasan kan mau melakukan itu dengan cara yang positif ya, yang ini bahasanya. Lalu aja kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu udah tahu kan salahnya. Nanti kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Gitu. Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar? Gitu. Nanti 3 cara dalam segitiga restitusi. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas berapa ini? Kelas 8 ya? Widi. Itu kayaknya di ruangan itu, ruangan. Ini ruangan saya. Ini mungkin suaranya dari Widinya agak kurang jelas ya. Oke, ini ada contoh gambar. Ini udah sarapan. Ini sehat. Jadi tahu nggak kenapa itu sampai ke sini? Tahu. Nah, kita sekarang sama aja ya. Jadi waktu sedang ya. Kan, jadi sama ini tahu kan? Apa misalnya? Kapan PM? Kenapa merasa begitu? Kita sebagai seorang manusia itu wajar kan? Tetapi nggak semestinya nggak boleh diulangi lagi. Jadi masih ingat nggak tentang keyakinan kesepakatan kelas? Masih ingat? Salah satunya mengerjakan harus apa? Itu kan kesepakatan kelas kemarin kan? Apa yang saya bilang? Jadi, kan kamu tidak serius. Apa sih solusi kamu selanjutnya? Berubah menjadi dan cara? Terus? Iya. Jadi kamu udah tahu sama kamu apa, udah tahu cara menyelesaikannya, ya kan? Jadi, kalau kamu yakin masalah itu, kalau ada apa namanya? Jadi harus mengerjakan itu ya. Harus mengerjakan. Oke, baik. Ini adalah contoh ya penerapan restitusi yang saya lakukan. Yang pertama itu tadi saya menstabilkan dulu identitasnya. Saya ke cool down dia dulu nih, santai, jangan tegang karena kayaknya dia tegang banget tadi kan, takut nih kena marah gitu ya. Yang kedua itu saya mulai validasi tindakan. Kira-kira apa sih yang kamu lakukan? Apa sih yang sudah kamu langgar seperti itu? Lalu lanjut ke apa yang terakhir? Melakukan restitusi yang terakhir. Nanyakan kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar seperti itu. Nah contohnya, ini ada 2 kasus. Yang ini adalah kasus cabut ya. Oke, kita masuk ke penutupannya. Dalam penerapan program mesin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksikan pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri. Dan dalam menyelesaikan masalah hendaknya menggunakan segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan Ibu? Boleh nanya ya? Boleh. Tadi kan Bu Nina sudah tampilkan itu keyakinan kelas di SD ya. Iya. Berarti keyakinan kelas itu diciptakan dalam satu kelas itu karena di SD itu kan sifatnya mereka wali kelas ya gitu. Iya. Jadi kalau di SMP ini kan kita tentu keyakinan kelas itu akan berbeda dengan ketika saya masuk ya. Keyakinan saya itu kan berbeda dengan mungkin mapel lain. Iya. Nah, gitu. Jadi ini berhubungan juga dengan di PMM itu akan menciptakan suasana kelas. Di situ indikatornya ada ketika saya memilih itu berarti yang terbaik itu yang harus dilakukan guru adalah menempelkan keyakinan atau kesepakatan kelas itu di kelas gitu. Jadi sampai kapanpun kami yang guru kelas itu kan tidak akan bisa mencapai itu karena tak mungkin di kelas itu banyak keyakinan kan. Nah itu berarti bagaimana pendapat
Dina gitu. Sebaiknya bagaimana yang kami lakukan? Baik, terima kasih Bu Emma atas pertanyaannya ya. Jadi kan kita sebagai guru mapel ya, Bu, ya. Kalau guru SD kan guru kelas gitu ya, kita guru mapel. Jadi gini, kita kan punya apa namanya, di STM ini kan punya wali kelas juga nih. Nah, mungkin dari kita sebagai guru kelas juga bisa bekerja sama nih dengan wali kelas. Kesepakatan apa yang sama di antara kita dan wali kelas. Dan itulah yang akan kita siswa tempel gitu. Terus kalau kita juga punya keyakinan kelas sendiri selain yang kita sama-sama itu, kita bisa tempel di apa? Kita taruh di apa kita yang kita sering bawa itu jurnal kita ya. Nah, jurnal sikap kita seperti itu. Jadi mungkin peserta didik juga di bukunya. iya benar. Jadi di buku mata pelajarannya gitu ya, mereka bisa mencatat terlebih dahulu apa sih kesepakatan atau keyakinan dari pembelajaran misalnya IPA gitu ya. Gitu. Jadi pertama tuh yang penting itu kita kolaborasi dulu sama wali kelas. Apa sih keyakinan yang sama yang kita butuhkan? Apa yang disampaikan Bu Darina tadi mengenai keyakinan kelas yang memang sudah tertempel di dalam kelas dan itu memang menjadi wajib ya, terutama untuk kurikulum merdeka. Menurut saya untuk masing-masing guru mata pelajaran juga bisa membuat semacam keyakinan kelas ini, tetapi namanya mungkin lebih tepatnya menjadi kesepakatan belajar yang mana nanti masing-masing guru mata pelajaran atau masing-masing bidang studi bisa membuat sendiri dengan siswanya di jam mata pelajarannya, di jam mata pelajaran yang bersangkutan. Yang mungkin secara umum sebetulnya sudah ada di dalam keyakinan kelas ini hal-hal yang bersifat umum tadi, sebetulnya itu juga tujuan akhirnya. Cuma mungkin guru mata pelajaran bisa lebih spesifik lagi menggariskan apa yang menjadi tujuan utama dari pelajaran yang dimaksud, apa yang tujuan pembelajaran dari masing-masing guru mata pelajaran. Barangkali itu bisa lebih spesifik diungkapkan di dalam kesepakatan belajar. Yang mana nanti misalnya contoh kecilnya anak ini sudah 2 kali atau maksimal 3 kali atau 2 kali apa atau tidak masuk di dalam praktik ini. Kalau misalnya setelah 2 kali tidak juga ada konsekuensi khusus yang memang kita sepakati di awal pembelajaran, di awal kita masuk. Barangkali itu tambahan sedikit, sebetulnya semuanya juga tadi sudah betul, hanya mungkin menambahkan sedikit biar kita juga makin termotivasi, kemudian juga apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas juga tidak menutup kita untuk membuat kesepakatan belajar di dalam bidang kita masing-masing. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti dari awal sampai akhir ya. Senang sekali saya di sini melihat calon guru penggeraknya semangat ya, happy, ceria orangnya. Ibu-ibu juga tak kalah cerianya, happy. Apalagi tadi kita lihat juga meetingnya seperti apa, ada yang heboh, tapi happy, senang. Nah, mudah-mudahan ke depannya ya bisa kita laksanakan seperti yang tadi itu budaya positif itu ya, kita terapkan ke siswa dan ke diri kita masing-masing juga. Nah, ini menjadi hal yang memang sudah terbiasa, bukan lagi itu adalah merupakan perintah misalnya dari guru ke siswa, tapi siswa sudah merasa ini memang kewajiban saya, diperintah atau tidak. Nah, misalnya sampah tadi di depan kelasnya, oh ini sampah, masuk ke tong sampah. Nah, kemudian bersalaman, ya ketemu guru bersalaman, tidak lagi salam dulu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan yang yang membudaya. Nah, inilah yang dapat kita petik nanti yang budaya positif itu. Terima kasih buat semua ibu-ibu guru, terkhusus Ibu Mina Aristi. Semoga sukses ke depannya, dan harapan kita sekolah kita ini bisalah menjadi contoh, siswa-siswanya menjadi contoh dari siswa sekolah lain. Itu yang kita harapkan.
semoga dan berkat usaha kita kemudian di support oleh siswa dan orang tua terutama. Nah, hal ini bisa dilaksanakan. Jadi terakhir, terima kasih Ibu Dina Aristi, semua ibu-ibu guru. Ada pantun dari saya, tapi mohon maaf ya, guru bahasa Indonesia kalau pantunnya saya tak kalimatnya ya. Kalau memetik daun selasih, pilihlah pucuk yang tertinggi. Ya. Di akhir saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semua, berakhir sudah acara kita pada siang hari ini, yaitu mengenai tadi yang sudah disampaikan temanya diseminasi budaya positif. Jadi saya tengok ibu-ibu semua sangat antusias tadi, semuanya berpartisipasi. Semangat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah, semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan silap. Terima kasih juga kepada Ibu Nina yang sudah menyampaikan materinya tadi. Ya, salam guru penggerak kita ya. Semoga ibu-ibu yang lain mengikuti, terutama yang muda-muda seperti Bu Lena, Bu Dorema, Bu Esra. Kalau saya jelita jelang 50 tahun. Bu, katanya yang tua dulu Bu, yang muda nanti aja. Oh ya, kita tengok situasinya. Ya, demikian acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Kayaknya udah. Enggak lah ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya ibu-ibu hebat atas kesempatannya hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di dalam pembelajaran kita setiap hari, sehari-hari. Dan terlebih dan kurang saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis.